Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 26 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cemburu Ilahi. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kalau kami cemburu, kami belajar dari kecemburuan ilahi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebuah cemburu bagaimana agar kesetiaan kami hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya, betapa dalamnya, betapa puitisnya, dan betapa luar biasanya Tuhan menggambarkan tentang kebenarannya lewat kata-kata yang menjadi sangat mudah dipahami oleh manusia. Cemburu itu berbicara biasanya antar manusia dengan manusia, tetapi Paulus mengajarkan ada yang namanya itu cemburu ilahi. Kalau kita katakan, kalau kemudian ada kebalikannya, apa bedanya cemburu ilahi dengan cemburu duniawi? Kalau cemburu duniawi pada akhirnya kecemburuan yang membawa kepada berdosa. Kecemburuan adalah sebuah sikap yang ada di dalam dunia ini adalah sebuah kehidupan yang sangat serakah. Seakan-akan apa yang menjadi miliknya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kemudian kecemburuan bisa tidak hanya hubungan antara lelaki dan perempuan, tapi kecemburuan juga bisa masalah ekonomi. Tatkala ada orang lebih maju, lebih kaya, lebih berhasil, kita cemburu. Lalu apa salahnya dengan orang yang bersangkutan? Akhirnya kita menjadi tidak menyukai orang tersebut, kita membicarakan orang tersebut, lalu mempercakapannya dengan gosip-gosip. Jangan-jangan dia kaya mencuri, kaya karena dari mencuri. Jangan-jangan dia kaya karena dari menipu. Ada juga orang punya kecemburuan tidak hanya berbicara tentang finansial, tapi kecemburuan penerimaan. Orang tertentu lebih diterima, orang tertentu lebih dimiliki, lalu kita kurang dimiliki, kita kurang diterima, kita cemburu. Jadi membenci orang yang dimiliki tersebut dan membenci orang-orang yang kemudian tidak menyukai kita. Siogianya itulah yang disebut dengan cemburu duniawi, cemburu di dalam keberdosaan. Ada juga kita melihat seorang ibu yang cemburu karena anaknya itu lebih dekat kepada omanya, kepada nainainya, kepada neneknya. Itu cemburu juga. Siogianya seorang nenek itu juga bisa cemburu juga. Kalau kemudian cucunya lebih dekat kepada siapa atau tidak kurang menghargai dia, kurang rasa memiliki. Kita boleh melihat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah egois. Manusia itu pada dasarnya semuanya berpusat diri di dalam keberdosaannya. Biar kita mulai belajar tentang cemburu ilahi, gambaran daripada dua ayat di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Kecemburuan ilahi ini tidak menginginkan jemaat di Korintus kemudian yang sudah menjadi perawan suci, Alkitab mengatakan, dibawa kepada satu laki-laki, yaitu kepada Kristus, lalu kemudian berpaling kesetiaannya kepada yang lain. Itulah gambaran kecemburuan ilahi yang dijelaskan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Apa hubungannya kecemburuan dengan kehidupan dalam kekudusan dan kebenaran? Kecemburuan itu berarti Paulus tidak menginginkan jangan sampai ada jemaat yang kemudian di antara dirinya dengan Allah lalu ada pihak ketiga. Itu bisa kemudian suara iblis yang menggoda yang supaya menjauh dari Tuhan, yang tidak lagi menyembah Tuhan di dalam Kristus Yesus, tapi mungkin menyembah kepada keyakinan dan iman yang lain. Itu adalah kecemburuan, menyembah kepada berhala yang diciptakan oleh manusia. Mungkin menyembah kepada kesukaan hobi-hobi tertentu kalau anak-anak remaja, kepada katakanlah bintang-bintang film, bintang-bintang di media sosial yang diagung-agungkan seakan-akan dirinya itu adalah Allah. Anak-anak remaja bisa menyimpan fotonya, bahkan membeli mungkin kartu-kartu tertentu dengan harga yang mahal, mengkoleksi sesuatu dengan harga yang mahal. Bahkan kalau kita melihat artis-artis yang hebat, sepatunya pun bisa dilelang dengan harga yang mahal, bajunya pun bisa dilelang dengan harga yang mahal. Timbullah pemberhalaan kepada sesuatu yang kita cintai, kita sukai, tetapi kita tidak melakukan kesetiaan itu kepada Allah. Maka itu adalah kecemburuan ilahi agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Allah punya kecemburuan ilahi inilah
yang membuat kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Kecemburuan ilahi yang membuat kita tidak melakukan perbuatan dosa, tapi melakukan kebenaran demi kebenaran yang kita lakukan di sepanjang hari dan di sepanjang kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ayat 3 mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan ular itu dengan kelicikannya. Ini adalah sebuah contoh bagaimana nenek moyang kita yang menjadi sumber seluruh suku bangsa-bangsa di dunia ini itu berasal daripada manusia pertama, ya, dan kedua. Pertama tentu Adam, manusia kedua adalah Hawa. Maka kita melihat bahwa kita perlu terus belajar menjadi pribadi yang kita berjuang, kita tidak ingin baik diri kita sendiri maupun keluarga kita atau orang lain berpaling daripada Tuhan. Biarlah kesetiaan kita terus senantiasa hanya terpaku kepada Allah sendiri. Karena kita pun tahu bagaimana Allah setia, menjaga, melindungi, memberkati, menyelamatkan, menguduskan, memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera. Itu adalah demi kebaikan untuk setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jangan cemburu karena masalah-masalah duniawi. Melihat orang berhasil, kita susah hati. Melihat orang menderita karena musibah, kita senang hati. Bukankah ini seperti sebuah sikap keberdosaan yang kita pupuk terus-menerus yang ada di dalam diri kita, dan kita tidak mengalami perubahan? Kita sudah menjadi orang percaya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun atau lebih. Lalu kita tidak bertumbuh, hanya menjadi orang percaya, tapi karakter kita, kehidupan kita, kesetiaan kita tidak mengalami perubahan, tetap di dalam kehidupan manusia lamanya. Mari sahabat seperjalanan kita menanggalkan keberdosaan kita, manusia lama kita, dan kita fokus agar hidup kita itu hidup dalam kebenaran, kekudusan. Dan kita selalu mengingat ada kecemburuan ilahi dari Allah. Sewaktu Allah mencintai kita, mengasihi kita, tentu Allah berharap dan berdoa agar kita semua itu tetap ada di dalam jalan Tuhan. Mungkin kata berharap kurang tepat, berharap lebih cocok kepada manusia, bukan diterapkan kepada Allah. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah Allah menginginkan bahwa manusia itu tetap ada di dalam dirinya. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa tidak terjadi kepada setiap kita masing-masing. Menggadaikan kesetiaan Tuhan, menggadaikan hubungannya dengan Tuhan, lalu manusia menghubungkan, merekatkan, mengikatkan diri kepada semua yang bersifat duniawi, sehingga kita menjadi orang-orang sekalipun sudah percaya kepada Kristus, kehidupan kita tidak menunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita hidup tetap dalam hidup lama, kita tetap tidak mengalami perubahan, kita tetap tidak mengalami pertumbuhan, dan kita tetap tidak mengalami sebuah kemajuan di dalam iman. Mengapa demikian? Karena kita hidup di dalam keberdosaan. Biarlah sahabat seperjalanan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena firman Tuhan katakan, aku akan mempertunangkan engkau dengan seorang lelaki sebagai perawan yang suci, yaitu kepada Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang menjaga kekudusan kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang cemburu, tidak menginginkan kita kemudian bagaimana menjadi pribadi yang kong kali kong, yang kemudian melakukan kesepakatan dengan kuasa gelap, tapi tidak melakukan kesepakatan kesetiaan yang tanpa batas dengan Allah yang sudah mencintai kita dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap, Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.